Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Mantan pemimpin kita, Presiden ke-7 Indonesia, nomor punggungnya sudah hampir sama dengan Cristiano Ronaldo itu. Ini semakin lama semakin kasihan kita melihatnya itu. Karena seluruh daya dan upaya itu dikerahkan oleh Pak Jokowi untuk menancapkan kekuatan politiknya, atau minimalnya supaya nama Jokowi ini tidak padam. Kita melihat beberapa channel YouTube ya, yang dimulai dengan Solo itu kalau tidak salah ya, Warta Solo kalau tidak salah ini ya, nama-namanya itu dan lain sebagainya, itu mereportase kegiatan Pak Jokowi itu setiap hari ya, setiap hari, yang mana itu tidak kita saksikan di mantan presiden sebelumnya. Yang ada seperti ini tuh siapa? KDM ya, KDM itu ada dokumentasi kegiatan sehari-hari. Itu wajar atau tidak ya, itu kan satu guru satu ilmu ya, kalau KDM sama Jokowi. Nanti kita akan ada pembahasannya itu, KDM yang mendukung Gibran di PSI itu sampai disentil sama Prabowo kan, sedikit banyak itu nanti kita akan bahas. Cuman memang yang ingin saya katakan di sini, Jokowi itu sekarang kekuatan politiknya menurun. Makanya ketika kekuatan politiknya itu menurun, yang dibesarkan itu popularitas. Dan pada akhirnya lucu juga ya, karena image yang berusaha dibangun oleh Jokowi sekarang itu adalah image orang soleh, bukan image politikus lagi ya. Kenapa saya katakan demikian ya, nanti coba dilihat ya dari beberapa video yang insya Allah akan kita tampilkan di sini. Seperti misalkan akan kita lihat nih, Jokowi menjadi wali ya, menjadi saksi bagi pernikahan wali kota Tegal. Nah ini ditampilkan kepada masyarakat, direportase dengan sangat baik, kemudian diviralkan begitu ya. Untuk apa? Ya untuk memberikan image, untuk memberikan kesan bahwa Jokowi ini sah untuk menjadi saksi pernikahan. Padahal yang memahami ilmu fikih itu mengetahui bahwa untuk sah menjadi saksi pernikahan itu harus adil di dalam syahadah, meskipun tidak adil secara riwayat begitu. Dan adil secara syahadah itu dia tidak boleh terkenal sebagai orang yang ahli bohong. Salah satunya itu bukan orang fasik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah setelah itu juga nanti kita akan melihat ya beberapa ibu-ibu yang datang ke kediaman Jokowi kemudian menangis terharu biru dan lain sebagainya. Kita juga sudah melihat beberapa waktu yang lalu ya, sebelum saya agak intens membahas Jokowi ini, Jokowi itu sholatnya di syuting, kemudian apalagi sholat nggak pakai sejadah, kemudian dikasih sejadah sama ajudannya. Dan beberapa kali juga kita melihat Pak Jokowi itu sholatnya, meskipun sekarang udah nggak jadi imam ya, kalau lagi presiden dia kan jadi imam, bacaannya acak-acakan itu di dokumentasi juga. Nah inilah yang saya maksud sebagai upaya putus asa dari Jokowi untuk masih menancapkan popularitasnya. Dan secara politik terus-menerus berkurang, orang-orang semakin berani untuk berbicara. Bahkan Hakim MK kemarin sampai memberikan wejangan kepada pemohon bagaimana caranya supaya menuntut undang-undang keterbukaan informasi publik itu supaya bisa memaksa Jokowi mengeluarkan ijazahnya. Nah kita akan saksikan dulu ini ya pernikahannya. Saya tidak begini dulu ya, disclaimer dulu nih. Saya tidak mengatakan pernikahan wali kota Tegal ini tidak sah, tidak. Karena yang hadir di sini banyak ya. Setahu saya sih ini Pak Zulhas ya dari tulisannya itu. Dan yang menikahkannya pun saya rasa ini bukan ayahnya dari pengantin perempuan, tetapi diwakilkan begitu. Dan itu baguslah kalau untuk pejabat begitu ya, serahkan saja kepada yang ahlinya kalau yang belum terbiasa untuk menikahkan putri-putrinya itu. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan pernikahannya tidak sah, tetapi keadaan Jokowi sebagai saksi ini tidak sah. Nanti akan kita buktikan ya. Kita saksikan dulu. Untuk itu kepada kedua mempelai, luruskan niat bahwa menikah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah siapkah panjenengan berdua untuk menapaki jalan berumah tangga menjaga amanah ini? Kita mulai
Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Sebentar, itu tadi ada yang terpotong dari bacaan bismillah atau nanti dari ayat Al-Qur'an. Itu bukan saya yang memotong ya, itu sudah videonya seperti itu. La syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah bihi ajma'in. Nah, itu bukan saya memotong itu. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Al mu'minuna al muttaqun. Wa'lamu ayuhan nas anna nikaha amru minallahi wa sunnatu rasul. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ya taqiyan subriyana uzawijuka ala ma amara Allah ta'ala bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Bersama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sebentar, nah ini di dalam bersyahadat Pak Jokowi lisannya ini bergerak ya. Saya tidak mengatakan bibirnya tidak bergerak sebagaimana bergeraknya syahadat, tetapi tatkala bersyahadat ada buka tutup sedikit. Mungkin di dalam video Anda tidak terlihat karena resolusinya jelek ya. Kalau misalkan di saya ini agak terlihat, ada. Silahkan lihat di videonya sendiri itu. Ada gerak Pak Jokowi itu di dalam syahadah dan istighfar. Pak Zulhas nggak ada malah kalau saya lihat. Bentar, sekali lagi nih ya. Bersama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ada terbuka, cuman saya tidak melihat gerakan bibirnya. Beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Oh ada, saya melihat itu, ada gerakan bibirnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Dedi Yon Supriyono bin Muhadi Setiabudi, saya nikahkan dan saya kawinkan gadis Sepi Febriana binti Joko Purwanto yang wali nikahnya hakim nikah dengan saudara dengan mas kawin berupa uang sebesar 110.110.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya gadis Sepi Febriana binti Joko Purwanto dengan mas kawin sebesar 110.110.000 rupiah dibayar tunai. Saksi. Alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu laka. Oke, nah sebentar ya, sampai situ dulu. Prosesi tadi ya, syahadat istighfar itu penting karena saksi itu dia tidak boleh fasik. Dan untuk keluar dari perkara itu, keluar dari supaya wali ini tidak bukan wali ya, saksi, supaya saksi ini tidak fasik, maka para ulama itu suka menganjurkan untuk beristighfar saat itu ya. Kemudian kalau misalkan supaya keluar dari tuduhan-tuduhan bukan muslim, maka suka menyuruh untuk membaca syahadah. Jadi syahadatain tadi diucapkan, dan saya melihat gerak bibirnya itu ada, dan istighfar itu diucapkan. Nah, cuman permasalahannya begini, kefasikan Jokowi itu bukan kefasikan yang sifatnya pribadi, misalkan seperti mabuk begitu ya, berzina, atau misalkan kalau mencuri sudah hakul adami itu ya, atau misalkan menggibah yang haram. Bukan itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tetapi yang dilakukan oleh Jokowi ini adalah berbohong. Yang berbohongnya itu sudah akut. Ya, sudah akut berbohongnya itu, berkali-kali berbohong, dan kita tidak melihat ada gestur taubat dari Jokowi dari perbuatan bohongnya itu. Jadi karena yang namanya bertaubat itu kan ada, katakanlah ada syaratnya. Di antara syaratnya itu rodul mazolim. Rodul mazolim, kalau misalkan kita ini pernah menzolimi seseorang ya, pernah mencuri barang misalkan, itu tidak cukup dengan istighfar, tetapi barang yang dicuri harus dikembalikan. Nah, kalau misalkan seseorang seperti itu sebelum mengembalikan barang yang dia curi, kemudian dia menjadi saksi pernikahan, maka dia tidak sah untuk menjadi saksinya, karena dia orang fasik yang tidak memiliki kapasitas untuk bersaksi. Nah, Pak Jokowi ini dosa sosialnya
dosa-dosanya itu banyak sekali. Saya tidak mengatakan ini dosa secara undang-undang, saya mengatakan ini dosa secara syariat loh ya. Karena ini urusannya syariat. Ini urusannya syariat, bukan urusan undang-undang. Bisa jadi seseorang itu melanggar hukum undang-undang tetapi dia tidak melanggar hukum syariat, atau sebaliknya bisa jadi seseorang itu melanggar hukum syariat tapi dia tidak melanggar hukum undang-undang. Nah, yang dilakukan Pak Jokowi ini luar biasa. Perkataannya ini tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak janji-janji yang sampai menzolimi orang begitu. Beberapa waktu yang lalu kita lihat ada pabrik pabrik penggilingan beras kalau tidak salah, atau penggilingan jagung itu dipesan beberapa ribu unit tetapi akhirnya tidak diambil oleh Jokowi ini. Nanti kita akan buktikan ya. Nah, jadi sekali lagi saya tidak mengatakan ini pernikahannya tidak sah, tidak, karena di belakang orang-orang ini banyak juga laki-laki yang lain begitu ya, yang mungkin salah satu di antaranya ada yang soleh lah, yang sah menjadi saksi. Di situ saya lihat ada Limbad. Limbad itu antitesanya Pak Jokowi ya. Kita mungkin agak susah kalau mau menuduh Limbad sebagai orang bohong itu, karena Limbad itu nggak ngomong-ngomong begitu, sedangkan bohong itu sifat dari perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sedangkan Limbad nggak ngomong-ngomong, itu bagus tuh ya, lisannya dijaga. Limbad itu. Nah, kita akan saksikan dulu sampai selesai ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lahumma babadediyan subriyono. Oke, itu sudah selesai ya, kesananya doa. Nah, ini saya mau membuktikan ya bahwa Jokowi ini tukang bohong nih. Meskipun sudah banyak orang yang mungkin tahu itu yang seperti ini tidak bisa menjadi saksi pernikahan, itu tidak bisa karena tidak memiliki adalah di dalam syahadah begitu, tidak memiliki keadilan di dalam menjadi saksi. Ini kita lihat nih. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Apanya? Saya nggak ngerti tepat atau nggak tepat, tapi saya. Meanwhile, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non tunai BPN. Sebentar ya, apakah itu dikategorikan sebagai bohong atau tidak? Silahkan komentari sendiri begitu ya. Ya, tidak dikatakan bohong juga bisa, itu adalah keadaan yang tidak konsisten begitu ya. Apakah itu bohong atau tidak? Silahkan nilai sendiri. Kemudian selanjutnya nih, bagikan BLT BBM di Sentani Jayapura, kemudian membagi BLT BBM di BLT juga Somlaki, Kepulauan Tanimbar di Maluku, di Provinsi Maluku. Pagi hari ini kita membagi kembali BLT BBM untuk Provinsi Lampung. Oke, sebentar ya. Nah, kalau itu saya rasa begitu ada macam dari penipuan. Karena dari apa yang disampaikan agar orang-orang itu memilih Jokowi itu tidak sama dengan apa yang dia lakukan setelah dia menjadi pemimpin begitu. Nah, itu macam dari penipuan. Bohong atau tidak? Ya silahkan nilai sendiri masalah bohong atau tidak. Cuman macam dari penipuan itu ada. Jadi di dalam negara demokrasi seperti kita, salah satu upaya menilai pemimpin itu adalah dari visi dan misinya. Jadi kalau misalkan dari awal Pak Jokowi ini sudah tidak setuju dengan BLT, seharusnya itu konsisten demikian. Karena apabila dari awal mengatakan bahwa tidak setuju dengan BLT, kemudian ada masyarakat yang merasa terwakili dengan visi dan misinya Pak Jokowi begitu ya, tidak mau memberikan bantuan yang sifatnya tidak produktif, ingin memberikan bantuan yang sifatnya produktif, dan kita misalkan setuju dengan program Pak Jokowi itu, kemudian kita pilih Pak Jokowi sebagai pemimpin, ternyata setelah menjadi pemimpin malah lebih parah begitu, membungkam masyarakat dengan BLT itu. Nah, akhirnya kecewalah kita. Nah, ini macam dari penipuan begitu. Yang seperti ini bisa jadi begitu tidak layak juga menjadi saksi bagi pernikahan itu. Kita lanjutkan. Ya, memang saya bodoh. Dari dulu saya mau bodoh. Nah, saya nggak pintar memang. Saya ngaku itu. SMK, mobil SMK ini akan punya tempat di hati masyarakat gitu. Oke. Saya kira tergantung dua ya. Nanti kalau masuk ke pasar harganya
bagus, harganya murah, dan kualitasnya baik. Hanya itu aja. Kompetisinya ada di situ. Kalau kompetisi ini kita bisa masuk dan bisa kita produksi, saya kira nggak ada masalah. Oke, sebentar. Ini apa namanya, kompetisi yang tidak pernah terjadi ya. Betul, yang namanya produk itu demikian. Seperti HP-HP dari China sekarang kan, itu mereknya tidak kredibel lah kalau dulu. Sekarang kan kebanyakan orang pakai HP-nya China begitu. Kenapa? Ya harganya di bawah HP-HP Korea, misalkan di bawah HP Jepang. Malah HP Jepang sekarang kita udah susah mendapatkannya. Tetapi tatkala dilempar ke pasaran dan kemudian di pasaran itu menjadi bagus, menjadi baik, ya hukum pasar demikian adanya. Nah, mobil SMK itu pengennya Pak Jokowi demikian, dilempar ke pasaran, nanti juga pasar akan menilai sendiri. Kalau bagus pasti bakal laku. Permasalahannya ini nggak pernah dilemparkan ke pasar. Dan nanti nih kalau ini mungkin bohongnya jelas nih ya. Mungkin tidak usah diberi fasilitas apa-apa, nggak perlu. Biar kompetisi di pasar saja. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massal tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Sebentar, coba lihat. Ini ya, kalau kata orang barat itu ada istilahnya ya, apa bahasanya itu? Aging like an old wine begitu ya. Dia menjadi lebih tua seiring waktu seperti wine tua begitu. Maksudnya apa? Makin sini ini makin lucu kalau kita melihat ya, makin lucu. Biasanya itu dipakai untuk sesuatu yang apabila makin lama makin bagus. Tetapi kalau saya lihat ini pidatonya Jokowi, ini jejak digitalnya Jokowi, ini semakin lama diperhatikan, ini semakin lucu. Kenapa semakin lucu? Karena semakin terlihat bahwa Jokowi ini sedang delusional. Ya, sedang menghayal begitu. Yang mana khayalan ini saking menghipnotis publik saat itu, orang sekelas Roy Suryo pun sampai tertipu tuh oleh perkataannya Pak Jokowi ini. Ya, yang ini sudah jejak digital, mau bagaimana ya? Perkataannya amat sangat meyakinkan. Itu seolah-olah sudah di depan begitu ya, orang yang memesan 6.000 unit mobil SMK itu. Dan ini saya katakan sekali lagi termasuk dari penipuan begitu. Kenapa saya katakan ini termasuk dari penipuan? Karena Pak Jokowi ini sudah memberikan angan-angan, angin surga kepada orang-orang yang memang mungkin sedari awal menginginkan kebangkitan industri otomotif nasional. Nah, Pak Jokowi itu memberikan angin segar itu. Ayo bareng sama saya. Di SMK saja, di Solo saja saya bisa, apalagi kalau jadi presiden, begitulah kira-kiranya. Sehingga orang-orang berdoyong-doyong kan, berbondong-bondong tuh datang kepada Pak Jokowi untuk memilihnya menjadi pemimpin. Ternyata setelah jadi pemimpin, mana mobilnya? Kagak ada. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Oke. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Saking istimewanya nggak kelihatan. SMK pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Meanwhile, Gimana? Loh, itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produksi SMK itu? Nggak ada urusan pemerintah, itu dikerjakan penuh oleh industri. Sebentar ya, kalau gitu ngomong sebelum jadi presiden, sebelum ngomong ini, itu mah udah kelebihannya orang-orang SMK, bukan urusan saya. Kemudian kenapa didompleng juga? Kerjakan penuh oleh swasta, pemerintah nggak ikut campur di situ. Tapi kalau itu jadi, saya pasti datang, saya buka. Ya itu namanya dompleng on. Jelas brand dan prinsip Indonesia. Saya manusia biasa, makan nasi. Semua angka-angka itu menunjukkan Saya manusia biasa, makan nasi. Sebentar, ini apa saya rasa ya. Ini mah tebak-tebakan saya aja ya. Saya tidak bisa menunjukkan apapun untuk ini. Cuman ini dari apa yang saya rasakan begitu. Jokowi ini ingin dianggap orang spesial sudah dari dulu. Dan sampai sekarang nggak berhenti. Nanti akan kita lihat di akhir video ya. Ini nih cara begini, saya ini orang biasa. Ya nggak usah diomongin, emang tahu semua. Makan nasi, emang tahu semua juga. Ngapain diomongin begitu. Kamu itu rekening begitu ya. Jadi merasakan ada
ada pressure dari luar, pujian-pujian yang berlebihan kepada kamu, duhai Jokowi, dan kamu itu embracing itu, menerima itu dengan amat sangat gagah begitu ya, menerima itu dengan sangat amat baik, tetapi mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah merendah padahal tidak. Ya, itu dari apa yang saya rasakan ya, bodo amat lah, bener apa kagak begitu. Itu aja juga didengerin. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Itu butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat, yang dipercaya oleh rakyat, yang dipercaya oleh internasional, yang dipercaya oleh investor, yang dipercaya oleh. Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal dia jadi cawapres? Bicarakan sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Dinasti politik itu kalau kita menunjuk keluarga kita untuk menjabat. Misalnya, saya menunjuk anak saya jadi menteri. Iya, tentu saja. Dan saya sudah saya sampaikan, saya tidak akan kampanye untuk anak saya. Nah, Pak Jokowi itu harus belajar dari Korea Utara. Korea Utara itu dinasti politik ya, tetapi dalam prakteknya itu seolah-olah demokrasi itu ada pemilunya juga, sama saja ya. Ini dengan jalan belakang dan lain sebagainya sama saja. Nanti kita akan kembali ya kepada ketidaksahannya Jokowi sebagai wali pernikahan nih, saksi pernikahan. Meanwhile, presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Oke. Oke, sebentar. Saya rasa ini cukup lah ya untuk memberikan gambaran. Atau mungkin ada satu lagi? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, Pak, itu anunya. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Ya memang saya bodoh, dari dulu saya memang bodoh. Itu gayanya. Kalau saya melihat sekarang Jokowi yang dulu itu ya, itu kayak ngelihat Gibran sekarang ya. Memang tidak bisa diragukan lah itu sudah plek-ketiplek ya Jokowi dengan Gibran itu. Oke. Ada satu hal yang lebih serius ya daripada apa yang sudah kita saksikan tadi, yang menunjukkan bahwa Jokowi ini tidak sah menjadi katakanlah saksi di dalam pernikahan. Apa itu? Keadaan Jokowi ini dituduh sebagai dalang kematian Laskar FPI di KM 50 itu. Itu tuduhan itu ada, dan tuduhan itu dikatakan oleh beberapa orang termasuk di dalamnya Habib Rizik. Apakah Jokowi itu berusaha untuk membersihkan dirinya, membersihkan namanya dari tuduhan itu? Tidak sama sekali. Ya. Tertuduh pembunuhan loh. Jadi jadi saksi di dalam pernikahan. Itu tidak bisa itu. Tidak bisa menjadi saksi. Andai kata begitu ya, tadi saksinya itu cuma 2 orang, dalam pengertian yang hadir di tempat itu cuma 2 orang, itu nggak bakalan sah tuh pernikahannya. Ya, tetapi ya alhamdulillah banyak orang yang hadir di situ. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan pernikahannya tidak sah. Nah, kemudian ada desperate measure ya, ada upaya putus asa yang dilakukan oleh Jokowi, dan ini yang saya rasa akan salah satu kekhasannya Jokowi itu bagi-bagi kaos di rumahnya dan membuka gerbang bagi orang-orang supaya datang kepada yang bersangkutan, kemudian bersalam-salaman. Setelah itu orang-orang mendapatkan ekstase karena sudah bertemu dengan presiden ke-7 Indonesia begitu ya. Dan ini diglorifikasi begitu. Jadi glorifikasi. Entah, saya tidak tahu siapa target pasar yang dituju oleh gestur Jokowi seperti ini. Saya tidak tahu ya target pasarnya itu siapa. Saya nggak paham. Cuman kalau untuk saya sih menjijikan begitu kalau untuk saya. Karena tidak pernah ada yang seperti ini, tidak pernah ada. Ya ahli torikoh bukan, kemudian kiai ya bukan, tapi didatanginnya itu udah kayak tokoh agama saja. Yang mana mungkin ya kalau sekarang Jokowi ini sudah menjadi agama begitu ya. Kita saksikan dulu nih. Dari Malang, asli dari Trenggalek. Oh, siap. Ya, Oke, ini cinta sama Pak Jokowi. Harus. Cinta itu harus, siap. Makanya jauh-jauh dari Malang ke sini ya. Iya. Oke. Kalau Ibu boleh sujud, saya sujud tuh, Pak. Masya Allah. Coba lihat, denger nih.
Oke, sangat ini cinta sama Pak Jokowi loh saya. oh lah, harus cinta itu harus siap. Makanya jauh-jauh dari Malang ke sini ya. Iya. Oke. Nanti Kalau ibu boleh sujud, saya sujud tuh Pak. boleh, masya Allah. Ayo bagaimana ya? Ya itu pernyataan yang kalau untuk saya nggak apa-apa, pernyataan begitu. Kalau boleh, ya berarti kan dia nggak sujud karena dia tahu nggak boleh begitu. Cuman setinggi itu derajatnya Jokowi, apaan sih? Jokowi itu sholat aja nggak bisa, dia itu tertuduh pembunuhan begitu. Tertuduh dia tuh Jokowi itu. Cuman dia nggak, cuman tidak ada orang yang memiliki kekuatan yang kuat begitu ya sampai detik ini untuk memperkarakan Jokowi sampai ke pengadilan untuk mengadakan penyelidikan. Tidak ada yang berani itu, tidak ada yang mampu secara political will, dan Jokowi sampai saat ini tidak berusaha untuk membersihkan namanya. Nggak ada dari Jokowi itu kemampuan untuk itu. Kenapa? Karena sekali lagi kalau ini sampai ke pengadilan, Jokowi bereaksi atas tuduhan kilometer 50. Jokowi ini dia mau tidak mau harus dibuka memang keterlibatan atau keterkaitannya terhadap KM 50 ini. Mau tidak mau itu akan dibukakan. Habib Rizik punya banyak punya banyak bukti tentang hal itu. Ya, itu akan dibuka semua. Makanya saya katakan ini ijazah palsu ini kalaupun benar palsu, ini masalah kecil dari Jokowi itu. Ya, masalah besarnya di belakangnya banyak. Termasuk saya katakan tadi, ini Jokowi bagi beberapa orang ini sudah bukan menjadi seorang sosok politikus, ini sudah menjadi tokoh agama. Agama apa? Yang jelas bukan agama Islam. Karena Jokowi itu tidak sah untuk menjadi tokoh agama Islam, nggak sah. Sholatnya aja nggak sah. Gimana mau jadi tokoh agama begitu? Tokoh agama apa? Yang nggak tahu agama Jokowi mungkin. Bentar, ini ada yang menarik dari Malang. Katanya ada yang hamil kemudian ngidam untuk ketemu Pak Jokowi. Yang mana ini yang hamil? Mana? Ini toh? Dengan siapa ini? Fania. Coba diceritakan. Nah, itu cerita-cerita seperti ini ya. Ada orang hamil ngidam ketemu Pak Jokowi, ya untung nggak ngidam ngusap botak orang. Jokowi. Jadi tiba pengen gitu. Sebentar. Saya bulan kemarin ke sini nggak ketemu. Oh, bulan kemarin udah beberapa kali ya. Ketemu. Oke, terus kemudian terbawa ngidam itu. Ya kepingin ketemu. Atau ngidamnya udah bulan kemarin sebenarnya. Tapi bener Pak, saya mimpi itu jadi istrinya Pak Jokowi. Ya Allah. Mimpi apa Bu? Mimpi jadi istrinya. Oke, itu biasalah ya. Mungkin di antara penonton juga ada yang mimpi jadi suaminya siapa. Saya tidak mau komentar hal itulah. Cuman lucu saja lihat ya. Posisi Jokowi di hatinya orang-orang itu sudah seperti itu. Yang mana saya katakan saya lagi tidak layak Jokowi itu disimpan sedalam itu ya, nggak layak. Entah dari mana ini bisa seperti ini. Kalau ini memang betul terjadi ya, kecuali kalau ini memang settingan begitu. Apakah ini settingan saya nggak tahu, saya nggak paham, saya tidak bisa menuduh apapun begitu ya. Dan ini ada nih terakhir nih buat yang ibu-ibu di mana di sini nih. Nah ini nih ibu-ibu ini nih. Nangis, ekstase, tapi masih bisa diwawancara dengan sangat lugas itu ya. Gimana Bu? Kok nangis apa Bu? Kasihan Pak Jokowi sering dihina. Kasihan saya. Aduh. Terus tadi sempat ketemu seperti apa Ibu? Susah. Aduh. Pak Jokowi. Doanya untuk Pak Jokowi apa Ibu? Semoga diberi tabah, kuat, panjang umur, sabar. Ya kalau di dalam semoga diberi taubat ya mudah-mudahan ya, karena kesalahan Pak Jokowi terhadap rakyat itu minimal dibuka itu, kalau dibuka sedikit begitu ya akan sangat banyak. Kalau taubat itu harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia tuh. Senang ya Bu ketemu sama Pak Senang, kalau senang sekali saya. Kasihan saya. Orang baik difitnah. Dari mana? Dari mana? Namanya Ibu? Oke lah, terserah itu ya. Nanti mungkin akan banyak yang melihat ini adalah sandiwara dan lain sebagainya, silahkan. Cuman sekali lagi yang mau saya tekankan di sini, Jokowi itu sekarang sudah memakai desperate measure, upaya putus asa untuk mempertahankan apapun yang bisa dipertahankan begitu ya. Yang mana kasihan nanti banyak termul itu, saya pakai es di belakangnya karena jamak begitu ya, banyak termuls itu mereka yang berlindung di ketiaknya Jokowi, tapi ternyata Jokowi sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kalau kita mau lihat di situ, bukan di dalam parade seperti ini. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.